Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang modern mobile development. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai pengerjaan pengembangan perangkat lunak berbasis Android. Yang kedua itu best practice Android. Yang ketiga itu modern mobile development sebagai pengantar. Selanjutnya kita juga akan membahas apa saja sih yang diperlukan untuk membuat perangkat lunak Android berdasarkan rekomendasi dari Google. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang paradigma untuk pengembangan perangkat lunak. Jadi Android itu merupakan operating system. Nah, Android software development adalah proses pembuatan aplikasi di mana dibuat untuk perangkat yang menjalankan sistem operasi Android seperti smartphone. Lalu Android ini dia dibangun oleh perusahaannya sendiri yaitu Android, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 2005 itu mulai diakuisisi oleh Google. Dalam pengembangan perangkat lunak berbasis Android tentunya memiliki best practice sendiri. Nah, berikut ini adalah dasar dari best practice. Yang pertama itu design patterns, ya, atau pola development atau arsitektur pengembangan. Yang kedua itu user experience, pengalaman user dalam berinteraksi dengan aplikasi. Yang ketiga itu compatibility, ini berhubungan dengan kompatibel antara aplikasi dengan perangkat. Yang keempat itu security dan privasi, yang paling banyak diabaikan namun ini sangat penting. Yang kelima itu performance, ini merupakan hal utama karena berkaitan dengan fungsionalitas dari aplikasi itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang modern mobile development. Nah, modern mobile development ini merupakan blueprint terkait dalam mengembangkan aplikasi yang dibuatkan oleh Google itu sendiri. Mengapa? Karena ini akan sangat membantu developer dalam membuat aplikasi yang bisa digunakan di semua perangkat. Karena ini semua dirancang agar bisa digunakan oleh setiap developer dan tim berapapun ukurannya. Dibuat untuk bekerja sama sekaligus memungkinkan untuk menggunakan apa yang diperlukan saat dibutuhkan. Ya, di modern mobile development ini memiliki komponen atau pilar. Yang pertama itu language. Jadi menurut Google bahasa pemrograman yang terbaik saat ini dalam mengembangkan aplikasi Android itu adalah bahasa pemrograman Kotlin. Yang kedua itu tools. Di sini tools itu adalah Android Studio yang dimana ia menyediakan komponen lengkap dalam membantu mendeveloping aplikasi Android. Yang ketiga itu ada API. API ini digunakan untuk komunikasi antara server dan klien atau aplikasi itu dengan melakukan request kepada server. Nah, di sini API yang terbaik yang direkomendasikan oleh Google itu adalah Firebase, yang dimana merupakan salah satu layanan dari Google itu sendiri. Selanjutnya itu ada distribution. Nah, biasanya kita mengenal format aplikasi itu .apk, namun menurut Google itu sendiri format dalam membuat bundle aplikasi yang terbaik saat ini adalah .abb. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur modern mobile development. Jadi arsitektur modern mobile development ini yang terbaik menurut yang direkomendasikan oleh Google adalah MVVM. MVVM merupakan bagian dari Android Jetpack atau arsitektur komponen. Apa sih pengertian dari MVVM? Jadi MVVM itu adalah model view model, di mana model ini bertanggung jawab untuk menyediakan data yang dibutuhkan oleh aplikasi. View bertanggung jawab untuk merepresentasikan data yang berisi user interface pada aplikasi. Yang ketiga itu view model bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengambil data dari model dan nantinya digunakan dan ditampilkan oleh view. Lalu apa keuntungan kita menggunakan MVVM? Yang pertama itu ada maintainability, yang dimana dia ini memisahkan berbagai jenis kode dengan bersih dan membuatnya mudah untuk masuk ke bagian-bagian tertentu tanpa khawatir jika ada perubahan. Yang kedua itu testability, yang dimana ini memudahkan dalam pengujian karena dapat melakukan pengujian internal dan eksternal pada bagian kode. Yang ketiga itu extensibility, reusable, maksudnya itu
dapat digunakan kembali tanpa harus membuatnya berulang-ulang. Di sini maksudnya adalah metode. Jadi metode yang sudah dibuat itu bisa digunakan kembali. Yang keempat itu clean code, yang dimana abstraksi dari view yang mengurangi jumlah bisnis logic dalam kode belakang. Ya, ini tentu akan bermanfaat bagi aplikasi itu sendiri dan memperingan dari kerja aplikasi itu sendiri. Dan juga mencegah adanya kebocoran data. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Terima kasih.